Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kalau Anda lihat lagi, pada kesempatan kali ini saya kembali memakai baju merah. Ini pastinya adalah berita yang hot dan sekaligus ini memberikan dukungan moral gitu ya kepada Kemendak untuk lebih berani dalam memberantas situs-situs segala macam lah yang menawarkan investasi perdagangan berjangka komoditi yang ilegal. Oke? Jadi kemarin Kementerian Perdagangan mengeluarkan sebuah siaran pers ya. Biasa yang namanya siaran pers itu pastinya disebarkan ke seluruh media massa. Oke? Nah, kita baca saja deh ya siaran persnya apa ini bunyinya. Ini dikeluarkan kemarin 2 Februari 2022. Judulnya adalah Kemendak blokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal. Bunyinya Jakarta 2 Februari 2022 kemarin. Jadi ini berita hot. Sikap tegas terus dilakukan Kementerian Perdagangan. Setelah melakukan pengawasan dan menerima laporan masyarakat selama tahun 2021, Kemendak memblokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading. Ya. Upaya ini dilakukan guna memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, Kementerian Perdagangan berkomitmen mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi, termasuk yang menggunakan binary option, opsi biner. Sepanjang 2021, BAPEPTI bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1.222 domain situs web perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi berkedok trading. Tegas, PLT Kepala BAPEPTI Indrasari Wisnu Wardana di Jakarta hari ini Rabu 2 Februari. Maksudnya kemarin gitu kan. Dari ribuan website tersebut terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olimtrade, Quotek, serta platform lain sejenis. Nah, sini yang menarik ya. BAPEPTI juga memblokir 336 robot trading seperti Net89 atau SmartX, Auto Trade Gold atau ATG, Viral Blast, Railbot, Look, DNA Pro, EA50, Sparta, Fin888, FSP Academy Pro, serta perusahaan lain yang sejenis. Nah, sampai di sini saya mau komentari dulu nih ya. Situs-situs yang diblokir oleh Kemendak, ya. Ini sudah jelas kalau Kemendak memblokir sebuah situs, pasti ujung-ujungnya setidak-tidaknya izinnya tidak lengkap. Oke? Atau bahkan tidak punya izin sama sekali. Ya, contoh ya, Net89. Dari awal mereka ngotot saya cuma jual e-book. Saya cuma jual e-book kok. Tapi terakhir secara implisit mengakui ada robot tradingnya dan berbicara bagaimana akan mengembalikan uang, jangan takut, modal aman, dan seterusnya. Oke? Malah waktu kasus Net89, sejumlah situs yang mempromosikan Net89 justru dituntut sama Net89 sendiri.
Padahal mereka adalah para pemain Net89 yang mau mengembangkan bisnis Net89. Kemudian dituduh oleh Net89, inilah yang memalsukan gitu ya. Oke lah, itu urusan mereka. Auto Trade Gold atau ATG. Nah, ini juga menarik. Di suatu talk show Apli ya, di situ diundang Ketua SWI Pak Tonggam Lumban Tobing, yang dari Bapepti diwakili oleh Pak Tirta, kemudian dari Bareskrim diwakili oleh Pak Wawan. Kebetulan talk show itu bukan dipromosikan ya, disponsori. Bahkan sponsor utamanya adalah Pansaka, pemilik Auto Trade Gold. Ironisnya justru nama Auto Trade Gold oleh Pak Tirta dari Bapepti disebut money game. Oke? Kemudian Bareskrim juga menekankan kami sedang melakukan penyelidikan dan akan kami tindak. Ketika video itu saya upload, wah saya juga banyak dibully. Wah, apa itu video aslinya di take down sama Apli? Jangan tanya saya kenapa di take down sama Apli. Yang Anda harus pertanyakan apakah Pak Tirta waktu itu benar menyebutkan bahwa Net89, Auto Trade Gold, ya, DNA Pro, EA50 dan lain-lain itu adalah money game. Ya, jangan bully saya, bully Pak Tirta. Oke? Nah, akhirnya terjadilah beberapa hari yang lalu, minggu-minggu kemarin lah. Ini hajar itu, ya, robot-robot yang sudah dibilang money game oleh Pak Tirta. Nah, menariknya Auto Trade Gold belum termasuk yang di Bredel gitu, minggu-minggu lalu. Ya. Kemudian juga Viral Blast. Auto Trade Gold dan Viral Blast. Padahal di sini disebut sudah memblokir, ya. Waduh. Nah, disinilah Indonesia Raya. Seperti VTube, sudah sejak Juli 2020, ya, sudah dibilang ilegal sama SWI, tetap saja VTube beroperasi. Mereka ngeyel. Wah, nggak ada hak itu SWI atas kita. Sampai dihajar betul-betulan pada Februari 2021. Ya. Jadi, saran saya kepada Kemendak, beranilah. Seperti saya hari ini memakai baju merah, sebenarnya ingin mensupport Kementerian Perdagangan untuk lebih punya nyali, tidak hanya sekedar blokir. Sebab di luaran sana, orang cuma bilang, alah, mau diblokir kayak kita bikin domain baru. Ya, itu sudah biasa. Sebuah situs diblokir melalui Kominfo, mereka buat domain baru dan tetap bisa beroperasi. Jadi apa gunanya diblokir? Jadi saran saya, Kemendak, Anda sudah melakukan hal-hal yang baik. Cuma sekarang lakukan seperti yang Anda sudah lakukan, misalnya terhadap DNA Pro, di mana Anda menyegel kantornya. Iya kan? Kenapa Anda tidak lakukan kepada ATG dan Viral Blast? Sebab di luar sana beredar isu bahwa di balik ATG dan Viral Blast ada orang kuat. Kan lucu di sini ya, Kemendak sudah memblokir ATG atau Auto Trade Gold dan Viral Blast, tetapi tidak kunjung ditutup sampai sekarang. Sedangkan DNA Pro ditutup, Net89 ditutup, walaupun bilangnya kami menutup sukarela. Fahrenheit juga menutup diri. Oke, menutup operasi. Kenapa Auto Trade Gold dan Viral Blast tidak sukarela juga? Apakah benar kata orang bahwa di balik Auto Trade Gold dan Viral Blast ada orang kuat? Nah, ini kan tantangan dong. Berarti kalau benar ada orang kuat, tetapi Kemendak melaporkan sudah memblokir tapi tetap beroperasi, ada yang banci gitu. Mohon maaf ya. Iya dong. Buat apa kalau diblokir tapi masih bisa beroperasi? Harus lebih berani menurut saya. Tapi yang saya dapat informasi, tenang Pak Chandra. Sedang menunggu giliran. Oh ya, terima kasih. Jadi kita tunggu saja ya dalam waktu dekat ini. Tidak hanya sekedar diblokir, karena tetap beroperasi. Bahkan yang saya dengar informasi, begitu robot-robot seperti Net89, DNA Pro, dan Fahrenheit bertumbangan, ATG Gold seperti ATG Gold, Auto Trade Gold maksud saya, justru mendapatkan seperti amunisi ya. Para pemainnya mempromosikan, tuh kan Auto Trade Gold kuat, perizinan lengkap, nggak bakal ditutup, malah banyak pindah ke Auto Trade Gold. Ya, ini kan miris.
Di satu sisi ada siaran pers atas nama pemerintah gitu loh yang bilang diblokir, tapi masih beroperasi. Oke? Jadi saya support, saya berikan dukungan kepada Kementerian Perdagangan untuk juga memperlakukan yang sama. Ya, terus tambahan railboat tadi DNA Pro sudah ditutup, EA50 nggak usah ditutup mati sendiri, ya dituntut oleh para pemainnya. Kemudian ada lagi Sparta. Sparta ini gencar dipromosikan melalui TV. Saya nggak tahu ya, saya cuma lihat satu TV yaitu Metro TV. Nah, kalau Kemendak sudah memblokir Sparta, harusnya memberikan siaran pers ini juga ke Metro TV dan sekaligus menegur Metro TV untuk tidak melanjutkan promosi Sparta. Kecuali Sparta sudah mengurus izin. Nah, kan masyarakat bingung di sini siaran persnya bilang sudah diblokir, cuman promosi di Metro TV. Ini yang harusnya menjadi perhatian. Fin 888 ya dia lagi stop karena kebetulan Samtrade FX ya juga bermasalah. Tadi pagi kan sudah saya bahas ya mengenai Samtrade FX dan hubungannya dengan Fin 888. Kemudian ada FSP Academy Pro serta perusahaan lain yang sejenis. Menarik kan? Oke, kita lanjut. Nah, di sini dalam siaran pers ini juga, ini ada 2 halaman, ini kan saya perbesar semua ya. Di sini menurut Wisnu, binary option atau opsi biner merupakan kegiatan judi daring berkedok trading di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Aplikasi opsi biner yang beredar saat ini tidak memiliki legalitas di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan atau dispute antara nasabah dengan penyedia, Bapepti selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka mediasi. Iya, kalau brokernya tidak diregulasi oleh Bapepti, kalau Anda ditipu, Bapepti tidak bisa apa-apa karena tidak diregulasi, gitu maksudnya. Wisnu mengilustrasikan seorang yang menggunakan opsi biner hanya menebak harga suatu instrumen keuangan seperti forex, kripto, atau indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu. Sudah saya bahas kan? Apabila tebakannya benar, dia akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100% dari modalnya. Kalau dia pasang 1 juta gitu ya, kalau benar dia nggak dapat 1 juta. Ya tergantung brokernya ya, paling cuman 700.000, 800.000, nggak full. Tapi kalau salah, kerugiannya ya 1 juta, 100% gitu ya. Untuk itu pemerintah menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iklan, promosi, dan penawaran aplikasi atau situs web opsi biner, tegasnya. Selain itu, kata Wisnu, marak juga penawaran investasi forex dengan dalih melakukan penjualan robot trading. Masyarakat dijanjikan keuntungan konsisten dan pembagian keuntungan dengan penjual robot trading maksudnya. Bagi anggota yang dapat merekrut anggota baru, nih anggota baru gitu ya, untuk bergabung juga dijanjikan akan mendapat bonus berupa bonus sponsorship. Nah, entitas-entitas tersebut menggalang dana masyarakat melalui paket-paket investasi dengan menggandeng pialang berjangka luar negeri, ya, yang tentunya tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bapepti. Terang Wisnu. Nah itu makanya nanti saya akan bahas ya mengenai peraturan baru yang sempat saya dengar adalah nanti robot-robot trading itu harus bekerja sama dengan broker-broker lokal yang diregulasi oleh Bapepti. Nanti sabar akan saya bahas. Nah lanjut. Dalam kegiatan ini para pelaku diduga melanggar ketentuan. Nah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi serta diduga menyalahgunakan legalitas surat izin usaha penjualan langsung SIUPL yang diterbitkan Kemendak. Jadi mereka menyalahgunakan SIUPL, digadang-gadang ini loh izin kami. Saya sudah terangkan, tetapi ini siapa ya namanya ya? Nggak percaya? Enggak. Pak Chandra salah itu. Kami sudah punya izin SIUPL. Nah, di sini dijelaskan menyalahgunakan SIUPL. Nah, baca ya. SIUPL merupakan izin usaha melakukan kegiatan usaha penjualan langsung, yaitu sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan
penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran. Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung. Jadi kalau ada yang masih ngotot, kami punya SIUPL itu bebek dungu dan leadernya ya leader bebek dungu. Kan sudah dikatakan, saya sudah bahas juga bahwa barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung. Masing mau ngotot bilang kami jualan robot udah ada izin SIUPL. Itu artinya Anda bukan orang bodoh. Anda bukan orang dungu. Dungu banget. Ya. Sorry kalau Anda tersinggung, memang harus tersinggung, ya. Saya lanjut. Secara umum selama 2021 selain opsi biner dan penawaran paket investasi forex berkedok penjualan robot trading, disebut ya investasi forex berkedok. Jadi itu penjualan robot trading disebut cuman kedok. Bukan saya ngomong loh. Ini siaran pers Kemendak. Pemerintah loh. Saya cuman menyampaikan. Karena belum tentu semua orang bisa akses siaran pers ini. Ya kan? Situs website yang diblokir adalah duplikasi situs website pialang berjangka yang memiliki perizinan Bapepti dan situs web introducing broker atau perantara dari pialang berjangka luar negeri seperti OktaFX, FBS, dan sejenisnya. Wisnu menyatakan Bapepti terus berupaya menginformasikan dan mengingatkan masyarakat dalam berinvestasi. Masyarakat diharapkan selalu memeriksa legalitas perusahaan yang menawarkan investasi, mengetahui untung dan ruginya, tidak mudah percaya dengan iming-iming pendapatan tetap, pendapatan pasif, dan keuntungan yang tinggi. Perlu diingat pula PBK merupakan investasi yang bersifat high risk, high return. Jangan sampai investor ingin memperoleh untung malah buntung. Tandas Wisnu. Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bapepti Aldison menyampaikan bahwa Bapepti rutin melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap situs-situs web maksudnya di bidang PBK yang tidak memiliki perizinan dari Bapepti. Jadi jangan ngotot lagi kalau main robot trading tidak perlu izin dari Bapepti ya. Kalau Anda masih menyebutkan bahwa melakukan trading mau pakai manual kayak robot tidak perlu izin Bapepti, Anda bukan dungu. Anda bukannya dungu, tapi dungu banget gitu. Tersinggung, itu urusan Anda. Memang Anda harus tersinggung sih ya, supaya sadar, supaya cerdas. Nah ini yang bagian terakhirnya kita lihat. Ini menarik juga nih. Pengawasan, apa ini dikatakan? Pengawasan dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian masyarakat. Sebenarnya ketika Bapepti, SUI atau OJK sudah mengeluarkan bahwa ini ilegal, Anda seharusnya stop gitu supaya tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut. Nah, dikatakan lagi mengingat saat ini bermunculan modus baru untuk menarik masyarakat agar tergiur menjadi investor di bidang PBK tanpa memperhatikan pengetahuan tentang mekanisme trading di bidang tersebut. Iya, artis ikut, dia ikut. Motivator ikut, padahal mereka artis dan motivator itu nggak ngerti trading, ikut. Ya bebek dungu. Maksudnya di sini ngerti dulu mekanisme trading. Kalau Anda mau pakai robot nih ya, nggak salah sih pakai robot selama perizinannya lengkap dan lain-lain gitu ya. Tapi Anda harus ngerti dulu trading. Ibaratnya Anda diajakin, yuk ini ada mobil Ferrari nih. Anda aja naik mobil nggak bisa gitu. Belajar dulu naik mobil, baru naik Ferrari gitu. Ngerti coy ya. Bapepti juga menghimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK. Untuk selalu memastikan legalitas pialang berjangka yang menawarkan investasi dan tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan pasti. Nggak ada trading yang setiap bulan keuntungannya antara 10-20%. Nggak ada. Pada nggak percaya sih dia bilang, makanya belajar trading dulu. Ya, astaga. Ya.
Kemudian ya tadi iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran dalam waktu singkat. Masyarakat juga diharapkan agar selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai downline. Nih downline ya. Konsep jaringan bawah tidak dikenal dalam perdagangan berjangka, pungkas Aldison. Jadi peraturan baru yang mengatur robot trading salah satunya yang bocoran saya dengar gitu ya, tidak boleh lagi pakai downline. Astaga, berat tuh. Nanti saya bahas ya. Informasi lengkap mengenai legalitas pelaku usaha di bidang PBK dapat dilihat melalui situs web resmi Bapepti. Ya itu dikasih lah ya, Anda bisa baca. Ya ini pejabat-pejabatnya yang Anda bisa hubungi. Ya. Kemudian kalau ada yang bilang, alah Pak Chandra itu palsu itu siaran persnya. Ini kita baca kontan kemarin sore juga. Sama. Karena siaran pers itu diberikan kepada seluruh media massa. Baca ya. Bapepti blokir 1.222 situs perdagangan berjangka dan judi berkedok trading di 2021. Rabu 2 Februari 2022 jam 5.10 WIB sore. Ya ini sama isinya ya, sikap tegas terus dilakukan bla 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 seperti yang tadi saya bacakan ya. Bagian bawah Bapepti bekerja sama dengan Kominfo telah memblokir 1.222 situs website perdagangan berjangka bla 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 yang tidak berizin. Ya, Anda lihat dah. Lanjut, sama ya. Terdapat 92 domain opsi biner, bla bla bla, dan 336 robot trading seperti Net89 atau SmartX, Auto Trade Gold atau ATG, Viral Blast, Reboot Look ya, Reboot Look ya, DNA Pro, EA510, Sparta yang sering promosi di Metro TV, Fin888, FSP Academy Pro, serta perusahaan lain yang sejenis. Bla bla bla. Sama seperti siaran pers. Jadi nggak bohong itu siaran pers. Ya kan? Terus Anda masih nggak percaya? Anda masih mau ngotot bilang, Pak Chandra itu sirik, Pak Chandra itu nyinyir, mau bikin orang susah. Bukan, saya justru nggak mau Anda susah. Dari dulu saya sudah bilang, hindari. Masa sekarang Anda tuduh saya mau bikin susah Bebek Dungu? Anda dibikin susah sama leader Bebek Dungu, bukan saya. Saya mau bikin Anda supaya jangan jadi Bebek Dungu, supaya jadi bebek cerdas. Oke, jadi saya dukung ini Kementerian Perdagangan dan buktikan tidak hanya sekedar blokir. Langsung Pak tutup Pak itu ATG dan Viral Blast. Kecuali memang kalau di belakangnya ada orang kuat yang melindungi. Atau mereka benar-benar sudah membuktikan mengurus perizinan yang benar. Barulah silakan beroperasi. Tapi jika tidak, yang pasti adalah mereka masih melanggar. Mereka masih menggunakan downline kan. Kan tidak boleh penjualan langsung itu dipakai untuk penjualan robot trading. Di situ saja sudah jelas ATG dan Viral Blast melanggar. Cek juga ada nggak izin Bapepti, ya. Jadi kalau Anda masih bilang ATG dan Viral Blast itu legal, Anda bukannya dungu banget. Karena sudah dibilang tidak boleh menggunakan penjualan berjenjang untuk trading robot-robot trading seperti ini. Mereka pakai nggak? Pakai. Ya sudah. Melanggar. Sudah mulai cerdas. Oke? Itu aja deh ya. Semoga video saya ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.